Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dijawab dong, apa kabarnya hari ini? Kakak-kakak yang ada di sini, apa kabarnya? Baik. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kakak-kakak yang ada di sini senang sekali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah, dan juga kakak-kakak yang ada di sini akan memimpin kita ibadah. Karena itu, mari kita dengan senang hati bangkit berdiri memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Ervin, kalau hari Minggu, Kakak Ervin pilih yang mana? Misalnya ada temannya yang mengajak mau pergi rekreasi, padahal ini hari Minggu. Kakak Ervin mau pergi rekreasi atau mau ibadah sekolah minggu? Tentunya saya pilih ibadah sekolah minggu, Kakak. Ya, bagus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hari Minggu itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita ibadah sekolah minggu walaupun kita masih ibadah dari rumah. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, seperti di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Sama-sama kita baca ya Kakak Ervin. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh berterima kasih pada hari ini, hari Minggu yang Tuhan telah kuduskan. Kami kembali boleh berjumpa, walaupun hanya secara virtual, untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan menaikkan puji-pujian, penyembahan, bahkan Tuhan. Saat ini hati kami telah siap untuk kembali mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengar, bahkan kami mampu memahami apa kata firman Tuhan yang akan kami baca di dalam Alkitab. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong guru kami yang akan bercerita, sehingga mampu menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah setiap orang yang mendengarnya dapat membawa berkat bagi mereka, dan mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami, yang kami bawa hanya melalui anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Wah, pasti semua dalam keadaan baik, sehat, dan pasti tetap semangat ya. Hari ini kita akan kembali mendengar cerita Alkitab. Hari ini Kakak Opan akan bercerita tentang 4 pemuda yang tampan, sehat, dan pastinya pandai. Kepandaian mereka diperoleh dari mana? Pastinya dari Tuhan. Dan bagaimana cara mereka memperoleh kepandaian itu? Kita akan dengarkan dan kita akan lihat dalam cerita Alkitab yang akan kita saksikan lewat video berikut ini. Untuk itu, adik-adik tetap duduk dengan tenang, fokus untuk mendengar cerita Alkitab yang akan kita saksikan lewat video berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang yang muda, yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamanya Belsasar, Hanaya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Tapi Daniel dan kawan-kawan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kasih dan sayang dari pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuhanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, ada karena percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan orang-orang muda
yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih gemuk daripada orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberi sayur kepada mereka, kepada keempat orang muda itu. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Daniel dan kawan-kawan hidup di istana Babel dengan penuh ketaatan. Mereka senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kasih sayang kepada mereka dan mengaruniakan kepandaian sehingga Daniel bisa menyampaikan dan mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Raja terkagum-kagum. Ia memuji Tuhan. Katanya, "Sungguh Allahmu itu paling besar di antara segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja dan penyingkap segala rahasia." Raja mengangkat Daniel dan teman-temannya sebagai pejabat tinggi di Babel dan memberi banyak hadiah kepada mereka. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap dan selalu datang kepadanya. Dia selalu setia memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Saat masalah yang berat dihadapi Daniel, mereka tidak lupa terhadap Allah. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tapi mereka tetap setia. Dan Allah menjawab doa mereka. Allah memberitahukan apa mimpi raja dan apa juga artinya. Apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia, diketahui oleh Allah. Karena Allah tahu segala sesuatu dan Allah memberitahukan kepada orang yang bergantung kepadanya. Dan Allah akan selalu mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada anak-anak yang taat kepadanya. Amin, firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, cerita tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya benar terjadi dan disaksikan di dalam Alkitab. Ayo bersama-sama kita membuka Alkitab dari kitab Daniel pasal 1 sampai 2. Kakak ulangi, Daniel pasal 1 sampai 2. Tetapi yang akan kita baca yaitu dari Daniel pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah bisa membaca, adik-adik ikuti kakak Ovan ya. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi, "Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hanaya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu." Amin, firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita
yaitu doa Bapa kami. Mari semua lipat tangan dan kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ikut kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang hikmat dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang kekasih, kita respon cerita firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, kita akan memberikan tanda syukur kita lewat persembahan. Ada nas persembahan bagi kita dari Mazmur 52 ayat 11a yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi burung pipit yang kecil. Adik-adik yang kekasih di rumah, saat ini kita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Nah, adik-adik, sikap kita ketika kita berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu karena Tuhan selalu baik dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang
memberikan kami selalu hikmat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berikan selalu kekuatan, berikan selalu hikmat-Mu, sehingga boleh mengajar kami dengan baik, bahkan kami selalu bersama-sama di dalam pelayanan ini memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, sehingga mereka selalu mendampingi kami dengan mengajarkan kami untuk selalu takut akan Engkau. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk sukacita yang kami alami ketika kami sudah boleh bersekolah secara tatap muka dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan selalu berikan kami kesehatan yang cukup, sehingga ketika kami bersekolah, kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, sehingga kami selalu bersukacita mendapatkan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersukacita juga untuk teman-teman kami, mungkin bersukacita karena berulang tahun. Kami percaya Tuhan memberkati. Berikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus berkati permohonan kami, berkati syukur kami. Saat ini kami memuliakan Tuhan melalui suara kami, melalui doa kami, melalui pujian kami. Dengarkan ibadah kami, dengarkan permohonan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas lagi loh. Aktivitasnya yaitu menghafal ayat. Ayat yang akan kita hafal dari kitab Daniel pasal 2 ayat 20. Sekali lagi ya, kitab Daniel pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, supaya ayatnya lebih gampang untuk diingat, kita akan praktekkan ya. Nah, gerakannya ikuti yang Kakak Ovan lakukan. Seperti ini. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, adik-adik nanti bisa videokan ya, lalu videonya dikirim ke WA Guru Sekolah Minggunya di nomor berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, percayalah bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan kita. Bahkan hanya Tuhan juga yang akan selalu menjaga kita di setiap waktu kita. Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kita. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari dengan penuh sukacita kita berdiri dan kita menyanyikan pujian yang jagaku selalu. Tiap-tiap waktu, yaitu
Adik-adik, mari kita terima urapan berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah beribadah dengan sangat baik. Tahu nggak, hari ini adalah hari yang spesial loh. Karena hari ini kita ada kakak guru yang baru. Namanya Kakak Ervin. Hai Kakak Ervin. Hai juga. Wah, nah ini kakak kita yang baru ya adik-adik, namanya Kakak Ervin. Dan kami berempat mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah memberikan hikmat dan kekuatan.